Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam serial pembacaan buku Dahsyatnya Hari Kiamat karya Imam Ibnu Katsir. Kita memasuki pembahasan hadis-hadis mengenai Dajjal. Hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Rauh menuturkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Abu Attayah, dari Al-Mughirah bin Sabi, dari Amr bin Harith, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sadar dari sakit yang dideritanya, lalu keluar menemui orang-orang dan meminta maaf atas sesuatu. Ia berkata, kami hanya menginginkan kebaikan. Ia melanjutkan, Rasulullah SAW bercerita kepada kami, sesungguhnya Dajjal muncul dari bumi di sebelah timur yang bernama Khurasan. Ia diikuti oleh kaum yang wajahnya laksana perisai yang ditempa. Hadis riwayat Ahmad. At-Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dari hadis Rauh bin Ubadah. At-Tirmizi berkata, Hasan Sahih. Aku katakan, Abdullah bin Isa al-Ansi meriwayatkan hadis ini dari Al-Hasan bin Dinar. Dari Abu Attayah, ia tidak meriwayatkan hadis ini sendirian sebagaimana diklaim oleh beberapa orang. Demikian juga Said bin Abi Arubah, karena Yakub bin Syaibah berkata, Ibnu Abi Arubah belum mendengar hadis ini dari Abu Attayah. Sesungguhnya ia mendengar hadis ini dari Syauzah darinya. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Abu An-Nadhr menuturkan kepada kami, Al-Ashja'i mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Jabir, dari Abdullah bin Yahya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kami membicarakan Dajjal di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur. Tiba-tiba beliau bangun dengan wajah memerah seraya berkata, bukan itu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Ia menyebutkan sebuah kata. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Yazid bin Harun menuturkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Amir, dari Ibnu Sa'ad bin Malik, dari ayahnya, dari kakeknya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi pasti akan mengabarkan ciri-ciri Dajjal untuk umatnya, dan aku akan mengabarkan sifatnya untuk kalian yang belum digambarkan oleh seorang pun sebelumku. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah matanya. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian. Hadis Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. At-Tirmizi berkata, Abdullah bin Muawiyah al-Juhami menuturkan kepada kami dari Hamad bin Salamah, dari Khalid al-Hiza, dari Abdullah bin Syaqiq, dari Abdullah bin Suraqah, dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap nabi telah memperingatkan kaumnya mengenai Dajjal, dan sesungguhnya aku memperingatkan kalian dari Dajjal. Rasulullah SAW kemudian menggambarkan Dajjal kepada kami seraya bersabda, mungkin saja sebagian orang yang melihat dan mendengar sabdaku akan menemukannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan hati kami saat itu? Beliau bersabda, seperti hari ini atau lebih baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, At-Tirmizi berkata, dalam bab ini dari Abdullah bin Basar, Abdullah bin Mughaffal dan Abu Hurairah, hadis ini Hasan Gharib. Kami mengenalnya hanya dari hadis Khalid al-Hiza. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari Affan dan Abdul Samad. Abu Daud meriwayatkannya dari Musa bin Ismail, semuanya dari Hamad bin Salamah dengan redaksi seperti itu. Imam Ahmad meriwayatkan sebagian hadis ini dari Gondar, dari Syu'bah, dari Khalid al-Hiza. Hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Gondar, Rauh, Sulaiman bin Daud, dan Wahab bin Jarir. Semuanya dari Syu'bah dan dari Habib bin Zubair, dari Abdullah bin Abi al-Huzail, dari Abdurrahman bin Abzi, dari Abdullah bin Khabab, dari Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah SAW, dan di dalamnya disebutkan tentang Dajjal. Beliau bersabda, salah satu matanya juling, laksana kaca, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad. Hadis dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Abdullah bin Imam Ahmad berkata, aku menemukan hadis ini dalam kitab ayahku dengan tulisan tangannya. Abdul Muta'al bin Abdul Wahab telah menuturkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id al-Umawi, dari Mujalid, dari Abu al-Waddaq. Ia berkata,
Abu Said berkata, apakah orang-orang Khawarij bertemu dengan Dajjal? Aku jawab, tidak. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku penutup 1000 nabi dan lebih. Setiap nabi yang memiliki pengikut pasti akan memperingatkan kaumnya terhadap Dajjal. Sesungguhnya, aku telah mendapatkan penjelasan mengenai Dajjal yang tidak dijelaskan kepada seorang pun. Sesungguhnya, Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya. Mata kanannya buta dan keluar dengan jelas laksana dahak di dinding bertembok. Sedangkan mata kirinya laksana bintang yang bercahaya terang. Ia menguasai segala bahasa dan membawa gambaran surga hijau yang di bawahnya mengalir air, juga gambar neraka yang hitam dan berasap. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian. Abu Duwa bin Hamid meriwayatkan hadis ini dalam musnadnya dari Hammad bin Salamah, dari Al-Halaj, dari Atiyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu dengan redaksi seperti itu. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Bahaz dan Affan menuturkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Tolhah, dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal muncul lalu menguasai bumi selain Mekah dan Madinah. Ia mendatangi Madinah, ternyata ia mendapati di setiap jalannya barisan para malaikat. Lantas ia mendatangi tanah tandus Al-Juruf dan memancangkan tendanya. Tiba-tiba Madinah berguncang 3 kali, sehingga keluarlah setiap orang munafik laki-laki dan perempuan darinya. Hadis riwayat Ahmad. Muslim meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yunus bin Muhammad al-Mu'adzib, dari Hammad bin Salamah, dengan redaksi seperti itu. Jalur lain dari Anas radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Yahya menuturkan kepada kami dari Hamid, dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Dajjal itu buta mata sebelah kirinya, dan di atasnya ada bekas luka berupa kulit yang keras. Tertulis di antara kedua matanya, kufur atau kafir. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memiliki 3 isnad dan sesuai dengan syarat as-sahihain. Jalur lain dari Anas radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Mus'ab menuturkan kepada kami, Al-Auza'i mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal muncul dari tengah-tengah Yahudi Isfahan bersama 70.000 orang Yahudi yang mengenakan mahkota. Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian. Imam Ahmad berkata, Abdus Somad menuturkan kepada kami dari ayahnya, dari Syuaib, yaitu Ibnu Al-Hijab, dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal buta matanya, di antara kedua matanya tertulis kafaro. Kemudian beliau mengejanya kafaro, yang dapat dibaca oleh setiap muslim. Hadis riwayat Ahmad. Yunus mengabarkan kepada kami dari Hammad, yakni Ibnu Salamah, dari Hamid bin Syuaib bin Hijab, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu buta mata sebelahnya. Dajjal itu buta sebelah matanya. Sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya. Tertulis di antara kedua matanya kafir, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin yang bisa membaca dan tidak bisa. Muslim meriwayatkan hadis ini dari Zuhair, dari Affan, dari Syuaib dengan redaksi seperti itu. Jalur lain dari Anas radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Amru bin Haisam menuturkan kepada kami dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi yang diutus pasti memperingatkan umatnya terhadap si buta sebelah matanya dan pendusta. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya. Tertulis di antara kedua mata Dajjal, kafir. Hadis riwayat Ahmad. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis tersebut dari hadis Syu'bah dengan redaksi seperti itu.